Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Race yang tipe G-Matic mesin 1200 cc di warna putih terbaru tahun 2021. Kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Race. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Joyce. Beliau adalah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, langsung saja, inilah mobil Toyota Race tipe G-Matic mesin 1200 cc warna putih yang kita review. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,71 meter dengan tingginya 1,635 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil ini memiliki panjang 4,03 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, maka idealnya garasinya berukuran 2,5 kali 5 meter. Kita mulai dari bagian depan. Nah, di sini terdapat logo Toyota, kemudian ada les berwarna hitam pada bagian atas. Untuk tampilan lampu, nah di sini tampilannya kurang lebih sama seperti yang mesin turbo. Di sini untuk lampu utamanya menggunakan lampu jenis LED, kemudian ini untuk lampu sen. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp. Untuk fog lampnya model standar, kemudian di bagian atas terdapat les berwarna hitam. Nah, ini adalah untuk bagian bawahnya menggunakan model prisma. Untuk bagian bawah, front undercutnya juga berwarna hitam. Kombinasi antara warna hitam dan warna putih ini membuat tampilannya menjadi lebih sporty. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Toyota Race mesin 1200 cc yang tipe G-Matic. Kita lihat secara lebih dekat. Mulai dari bagian atas, nah di sini sudah dilengkapi dengan talang air yang memanjang hingga ke bagian belakang di semua sisi. Pilar B-nya berwarna hitam, kemudian les bawah juga berwarna hitam. Lalu untuk handle pintu, di sini menggunakan handle pintu model tarik sewarna bodi, dilengkapi dengan tombol gilas pada bagian ujung. Di sini untuk pilar A-nya berwarna hitam untuk memberikan kesan crossover. Lalu untuk bagian spion memiliki cover berwarna putih sewarna bodi, dilengkapi juga dengan lampu sen pada bagian ujung. Nah, dari bagian spion kita lanjut ke sisi samping depan, ada emblem dual VDI yang menandakan ini sudah menggunakan mesin terbaru. Lalu untuk bagian samping terdapat les over fender. Untuk over fendernya ini model slim memanjang hingga ke bagian belakang. Untuk tampilan velgnya, mesin 1200 cc ini menggunakan velg model single tone berwarna silver. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek GT Radial. Kemudian untuk profil bannya di sini berukuran, bisa kita lihat di bagian bawah. Nah, untuk profil bannya menggunakan profil ban jenis Campero berukuran 205/65 R16. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis Sakram. Nah, untuk tampilan bawahnya seperti ini, over fendernya berwarna hitam memanjang hingga ke bagian belakang. Dari bagian depan kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini untuk tangki BBM terletak di sebelah kiri. Kapasitas tangkinya 36 liter. Kemudian untuk velgnya di sini untuk velg menggunakan berukuran 16 inci, sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan yang mesin 1000 cc turbo karena velgnya berukuran 17 inci. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakangnya, kombinasi warna hitam dan warna putih. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah digunakan antina shark fin sewarna bodi. Di bagian belakang ada roof spoiler serta ada headmount stop lamp di bagian tengah. Untuk kaca belakangnya di sini polos, kemudian ada wiper di bagian tengah. Untuk bagian backdoor di sini terdapat logo Toyota serta les berwarna piano black. Untuk lampu belakangnya di sini sudah menggunakan lampu jenis LED. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini terdapat lampu mundur dan sampingnya lagi untuk lampu sen. Untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, ini untuk lokasi kamera mundurnya. Lalu untuk bagian backdoor di sebelah kiri terdapat emblem race serta ulang tahun Toyota yang ke-50. Untuk yang sebelah kanan di sini terdapat emblem G. Ini menandakan bahwa ini merupakan G yang mesin 1200 cc. Lalu di sini ada cover warna hitam, ada reflektor model horizontal. Untuk fitur keselamatan tambahan ada sensor parkir berjumlah 2 titik sewarna bodi di bagian belakang. Ini adalah tampilannya. Nah, kita lihat ke bagian bawah. Untuk penggeraknya menggunakan penggerak roda depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Di sini untuk handle pintu sisi pengemudi model tarik sewarna bodi dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Sekarang kita buka. Kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam, bisa kita lihat.
Untuk bagian atasnya di sini menggunakan bahan plastik berwarna hitam, kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome, covernya warna hitam. Ini untuk assist gripnya di sini menggunakan warna silver kombinasi warna merah, lace-nya ada di bagian samping. Lalu di sini ada pengaturan spion elektrik, ada tombol folding, kemudian di belakangnya di sini ada tombol untuk power window, sudah auto pada seat driver. Di belakangnya terdapat tombol window lock. Untuk bagian armrestnya di sini juga berwarna hitam, kemudian ada laci penyimpanan kecil di bagian tengah. Untuk bagian bawah terdapat 3 buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian atas. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter, sehingga audionya kualitasnya lebih baik. Untuk tampilan dashboardnya bisa kita lihat sangat menarik, kombinasi warna hitam, merah, dan juga silver. Untuk bagian atas di sini terdapat kisi AC warna hitam dengan les warna silver kombinasi aksen warna merah. Di bawahnya ada cup bottle holder yang bisa model folding, jadi bisa ditutup seperti ini. Sangat fungsional sekali. Lalu ada tombol active stability control. Untuk bagian bawah di sini terdapat tuas untuk pembuka kap mesin. Serta di sini untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Lanjut, di sini tuas tangki BBM-nya ada di bawah jok pengemudi. Supaya lebih jelas, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah, di sini untuk cluster meternya menggunakan model MID. Kemudian untuk bagian setir, di sini untuk setirnya model standar tapi sudah lengkap, ada logo Toyota, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Di sebelah kiri di sini terdapat tombol audio switch steering. Ada beberapa fitur lainnya, mulai dari trip, kemudian ini untuk back, dan juga ada voice command. Di bawahnya pengaturan untuk volume. Untuk sebelah kanan di sini terdapat tombol untuk cluster meter, kemudian ada tombol telepon juga. Untuk sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanannya di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu, kurang lebih sama. Serta untuk posisi setir di sini untuk posisi setirnya bisa kita atur, caranya tinggal kita tarik tuasnya ini ke bagian bawah. Sebentar, kita cari dulu. Nah, setelah ditarik tinggal kita posisikan, bisa diatur secara tilt steering atau naik turun. Untuk penguncinya kembali tinggal kita dorong ke bawah. Nah, sehingga untuk posisi pengemudinya bisa diatur. Lanjut ke bagian tengah, untuk head unitnya model floating, model double tint touchscreen. Lalu ini ada tombol hazard dan 2 buah kisi AC. Di bawahnya ada tombol pengaturan AC sudah digital, ini untuk pengaturan menyalakan AC. Lalu ini untuk max cool, ini untuk pengaturan temperatur suhu. Ini untuk tombol air circulator. Di samping sini untuk mematikan AC, dan ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start pump engine. Lalu di bawahnya di sini ada beberapa slot. Yang pertama ada slot untuk power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu ada slot power USB, ini berkapasitas 21 ampere. Untuk transmisi yang digunakan menggunakan transmisi jenis Matic CVT. Nah, untuk pengaturannya di sini bisa digunakan semi manual. Lalu untuk covernya ini model semi carbon. Untuk handremnya menggunakan model mechanical, ada laci penyimpanan kecil di bagian tengah. Lalu untuk bagian tengah ada konsol box. Untuk konsol boxnya di sini berukuran sedang. Kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Lalu untuk bagian atas terdapat kisi AC, les warna silver dilengkapi dengan cup bottle holder, mode retractable juga. Sangat menarik sekali bukan? Membuat minuman tetap dingin. Di bawahnya ada glove box. Ini biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual books. Lanjut lagi, di sini ada laci penyimpanan. Laci penyimpanannya ini memiliki interior warna merah, lalu ada apar di bagian bawah, serta ini untuk bahan joknya, nanti akan kami jelaskan lagi. Kita lanjutkan ke sisi atas, ada assist grip model track, kemudian untuk sun visornya dilengkapi dengan cermin atau vanity mirror model sliding opening, sangat fungsional sekali. Lanjut lagi ke bagian tengah, di sini untuk bagian tengah sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Untuk lampu kabinnya menggunakan model dual zone, untuk lampu yang digunakan jenis bolam, lalu ini ada indikator untuk airbag. Serta untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau, dan untuk sun visor sisi pengemudi dilengkapi dengan tiket holder dan juga cermin plus penutup model sliding. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Toyota Race yang tipe G mesin 1200 cc ini. Kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya menggunakan jok bahan fabric berwarna hitam dengan les berwarna merah pada bagian ujung, terlihat sangat sporty. Demikian juga untuk bagian tengahnya, di sini ada aksen-aksen semi karbon. Lalu untuk pengaturan joknya sendiri sudah komplit, ada pengaturan sandaran, kemudian ini untuk pengaturan ketinggian jok, dan untuk bagian depan di sini untuk pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Toyota Rush yang tipe G mesin 1200 cc ini. Dari bagian interior depan, sekarang kita lanjut ke baris kedua. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama. Di sini didominasi oleh warna hitam, bagian atas warna hitam. Kemudian untuk bagian handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome. Untuk yang lainnya juga warna hitam semua, mulai dari cover power window, kemudian armrest, ada laci penyimpanan kecil. Di bawahnya terdapat satu buah cup bottle holder, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol, dan juga untuk speaker utamanya ada di bagian bawah sini. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Di sini ada lampu kabin di bagian tengah, lalu ada assist grip motor retractable. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Untuk posisi lututnya bisa kita lihat masih cukup memadai untuk ukuran dewasa, tidak terlalu mentok. Jika dimuati oleh 3 orang dewasa juga masih cukup, tidak terlalu sempit. Lanjut, di sini ada laci penyimpanan di belakang jok penumpang depan. Untuk bagian belakangnya di sini kosong untuk yang mesin 1200 cc ini. Nah, untuk headrestnya di sini dilengkapi dengan 3 buah headrest, artinya memang untuk belakang ini difungsikan untuk 3 orang. Nah, itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Toyota Rush mesin 1200 cc ini. Dari baris kedua, sekarang kita lanjutkan menuju ke baris bagasi. Kita akan lihat seperti apa kapasitas bagasinya. Nah, sekarang kita buka pintu. Bisa kita lihat di sini untuk bagasinya sangat lapang sekali, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Ini sebenarnya sangat cocok untuk keluarga muda karena bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Untuk muatannya tidak perlu khawatir. Untuk melipat jok bagian tengah menggunakan tuas yang ada bagian atas ini. Lalu untuk kombinasinya 60-40 untuk pengaturan joknya. Di belakang sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan, ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan toolkit. Untuk bagian atasnya terdapat lampu kabin untuk menerangi bagian bagasi. Nah, untuk ban serepnya ada di bagian dalam sini. Untuk ban serepnya menggunakan ban serep jenis kaleng atau ban serep standar, tapi untuk ukurannya sama, yaitu berukuran ring 16 inci. Serta di bagian ujung sini, di sini terdapat pengait. Jadi jika kita membawa alat olahraga seperti misalnya sepeda dan lainnya, bisa kita kaitkan di sini supaya tidak terguncang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Toyota Rush. Dari bagian bagasi, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Seperti biasa, kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu dari sini. Sebagai informasi, mobil Toyota Rush ini menggunakan mesin berkapasitas 1200 cc, dilengkapi dengan teknologi dual VDI serta DOHC. Untuk silindernya jumlahnya ada 3 silinder. Nah, di sini tampilan untuk bagian kap mesinnya. Untuk bagian kap mesin di sini sudah dilengkapi dengan peredam sehingga mengurangi efek panas pada bagian kap serta mengurangi kebisingan yang masuk ke dalam ruang kabin. Kita kembali ke bagian mesin. Untuk masalah mesinnya di sini terkesan ada ruang yang longgar karena untuk yang mesin 1000 cc ini digunakan sebagai lokasi turbo. Kalau yang 1200 ini tidak ada turbonya. Jadi untuk bagian depannya terlihat agak sedikit kosong. Tapi untuk masalah tenaga tidak perlu khawatir karena mobil Toyota Rush ini mampu menghasilkan max power hingga mampu mencapai di angka 88 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 11,5 kg pada rpm 4500. Nah, keren sekali bukan? Jadi bagaimana? Tertarik untuk memiliki mobil Toyota Rush yang mesin 1200 cc ini juga? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan mengenai stok dan juga promo lainnya, silahkan bisa menghubungi Mas Joyce. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai review mobil Toyota Rush yang tipe G mesin 1200 cc transmisi matic warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Rush. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Rush semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, ada channel Niam Chomsky yang akan memberikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.